Halo adik-adik, kembali lagi di channel Sibelka, Simple Belajar Matematika. Nah adik-adik, pada video kali ini kita akan ngebahas materi tentang kekongruenan. Untuk sebelumnya itu adik-adik sudah belajar materi kesebangunan. Jadi mirip-mirip lah ya, cuman tidak begitu mirip. Oke adik-adik, jadi yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya. Yang sudah terima kasih. Oke, kita akan mulai. Dua bangun datar dikatakan kongruen apabila bentuknya sama, ukurannya juga sama. Kita ulangi. Kongruen itu bentuk sama, ukurannya sama. Kalau kemarin sebangun itu bentuknya sama, ukurannya berbeda. Sedangkan kongruen itu sama semua, bentuk sama, ukurannya juga sama. Nah syaratnya kayak gini. Kongruen itu memiliki syarat. Satu, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kalau sebangun kemarin, itu syaratnya juga dua, itu perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya sama dan sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar. Jadi bedanya di sini. Kalau dia sebangun itu perbandingannya yang sama. Kalau dia kongruen itu memang besarnya memang sama gitu. Ya. Contohnya kayak gini. Ada dua persegi panjang. Yang satu persegi panjang A, B, C, D, yang lain P, Q, R, S. Jadi sekilas kalau dilihat ini bentuknya sama, ukurannya juga sama. Panjangnya adalah 10 cm, lebarnya adalah 6 cm untuk yang sebelah kiri, yang sebelah kanan panjangnya 10 cm, lebarnya juga 10 cm. Jadi dari segi sisi-sisinya, jadi semuanya sama ya. Ini bersesuaian dengan ini, ukurannya sama. Ini dengan bersesuaian dengan ini, ukurannya sama. Ini dengan ini, ukurannya sama. Jelas sama, sama-sama lebar ya. Ini ukurannya juga sama. Kalau sudut gimana? Ya jelas sama. Ini dengan ini sama. Sama-sama 90. Siku-siku kan? Ini dengan ini juga sama. Ini dengan ini sama. Ini dengan ini juga sama. Jadi memenuhi kedua syarat ya. Sisi-sisinya ukurannya sama yang bersesuaian, sudutnya juga sama yang bersesuaian. Jadi itulah yang disebut dengan kongruen. Oke, bentuk sama, ukuran sama. Paham? Kita lanjutkan. Nah, ini ada soal ya. Kita coba selesaikan. Oke, adik, lambang kongruen tadi. Oke, agar nggak lupa. Ini kan persebangunnya A, B, C, D. Jadi A, B, C, D kongruen dengan P, Q, R, S. Jadi lambang kongruen kayak gini. Ada tanda sama dengan, di atasnya ada tanda kayak gini. Tandanya kayak gini ya. Serius. Nah, kalau gini aja tandanya itu disebut dengan sebangun. Nah, sedangkan kalau isi sama dengan itu disebut dengan kongruen. Oke, paham ya? Cuma isi sama dengan aja. Kita ke contoh. Jika segitiga ABC, ini segitiga ABC, kongruen dengan segitiga PQR, ini kongruen, tentukan panjang AB dan panjang PR. Ini AB-nya, ini yang ditanya ya, AB-nya berapa, PR mana, PR-nya berapa, gitu ya. Simpelnya gini, karena dia kongruen berarti kan ukuran sisi-sisi yang bersesuaiannya sama gitu kan. Sedangkan sudut-sudutnya yang bersesuaian juga sama. Tinggal adik ngelihat aja sisi yang bersesuaian yang mana gitu ya. Sisi AB kira-kira bersesuaian dengan yang mana? Sisi AB. Yang mana? QR? Iya. Jadi sisi AB itu bersesuaian dengan QR ya. Jadi ini segitiganya harusnya sama-sama berdiri jadinya kayak gitu. Oke. Jadi harus bisa membayangkan ya yang diajak dengan bersesuaian itu yang mana gitu. Boleh kok gini. Analisis bayangkan boleh. Atau dilihat dari sudutnya juga boleh.
Jadi kalau di sini bersesuaian dengan ini, berarti di sini panjangnya 6 cm. Berarti AB-nya 6 cm. Kalau ini bersesuaian dengan ini kan, ya, sama-sama sisi miring hipotenusa, dari sini 10 cm. Jadi PR-nya adalah 10 cm. Gitu ya. Sedangkan sudutnya di sini sudut siku-siku. Oke, di sini sudutnya 60, berarti AB yang ada 6 cm-nya 60. Ini ada 6 cm-nya, berarti ini 60 ya. 60. Ini 30. Jelas, berarti ini 60, di sininya harus 30 derajat. Mudah-mudahan adik-adik tidak bingung ini. Nah, simpelnya gini nanti ya. Untuk mencari panjang suatu ruas, adik-adik bisa lihat sudutnya, bukan panjangnya. Mencari sisi yang bersesuaian gitu ya. Misalkan di sini sisi AB bersesuaian dengan yang mana sisi AB? Adik lihat AB itu terletak pada sudut siku-siku dan 60. Berarti di sini cari yang siku-siku dan 60. Berarti bersesuaian dengan ini gitu ya. Jadi ini bersesuaian dengan ini gitu. Oke. Sedangkan AC itu kan siku-siku dan 30. Siku-siku dan 30 berarti bersesuaian dengan ini. PQ. Oke. BC itu sudutnya 60 dan 30. Jadi 60 dan 30 berarti ini. Nah, gitu aja. Oke. Bisa ya adik-adik ya. Mencari yang bersesuaian. Harus bisa membayangkan sih sebenarnya. Oke, nanti kita coba lagi di kuisnya atau latihan soalnya. Sekarang materinya pahami dulu yang bersesuaiannya yang mana. Jadi sudut ACB itu besarnya 30 derajat, sedangkan sudut PQR PRQ itu besarnya 60 derajat. Oke, bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini perlu pemahaman lebih juga. Kekongruenan pada segitiga. Jadi adik-adik, untuk kekongruenan selain dari bangun-bangun yang lain, tadi ada persegi panjang, yang bangun yang lain juga ada jejer genjang, mungkin nanti ada belah ketupat dan yang lainnya, trapesium dan segala macamnya. Nah, ada kekhususan di bangun datar segitiga. Jadi dua bangun datar segitiga itu bisa dikatakan kongruen apabila memenuhi beberapa syarat. Jadi di sini Kak akan jelaskan ada 4 syarat ya. Jadi syarat yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Jadi ketiga sisinya, ini kan segitiga kan memiliki 3 sisi ya. Jadi ketiga sisinya itu yang bersesuaian itu sama panjang. Nah, coba perhatikan segitiga ABC dengan segitiga PQR. Yang mana bersesuaian dengan yang mana? Jadi ini. AB dengan PQ itu bersesuaian dan ukurannya sama panjang. Dari mana kita tahu? Padahal nggak isi ukuran 10 cm 10 cm kayak gitu, nggak isi. Dari mana kita tahu? Dari tanda aja deh. AB ini garisnya 1. PQ juga garisnya 1. Kalau ada satu garis kayak gini, berarti panjangnya sama, gitu artinya ya. Jadi AB dan PQ ukurannya sama. Andai kata di sini 10 cm, juga di sini 10 cm. Karena tanda ini sama, garis 1 gitu. Terus BC dengan QR juga sama, karena sama-sama garis 2. Berarti ini dan ini ukurannya sama gitu. Oke, jadi Kak tuliskan gini aja. AB itu sama dengan PQ. Jadi ini sama dengan ini. BC itu sama dengan QR. Dan AC, ini lambangnya garis 3, PR juga garis 3. Jadi AC itu sama dengan PR. Dah. Kalau ketiga sisinya ini sama panjang, maka kedua segitiga ini, maka segitiga ABC kongruen dengan segitiga
PQR. Atas dasar apa? Atas dasar sisi-sisinya bersesuaian sama panjang atau disingkat CCC. Jadi sisi sama gitu. Kalau kakak sih nulisnya CCC, berarti ketiga sisinya sama. CCC, ketiga sisinya sama. Oke, maka dia kongruen. Yang kedua, dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar. Kayak gimana sih kak? Perhatikan segitiga DEF dan KLM. Karena di sini diminta dua sisi yang bersesuaian sama panjang, kita cari dua sisi yang bersesuaian sama panjang yang mana? DF, jadi DF itu sama dengan siapa? KM. Dari mana tahu kak? Karena udah ada tandanya. Ini tanda garis satu, berarti sama panjang ya. Habis itu ada sudut D. Sudut D itu sama dengan sudut yang mana? Sudut K. Dari mana tahu sama kak? Ya lihat, ada lambang yang sama. Ada 0 di sini, ada 0 ya, lambang 0 gitu ya. Ada garis putih 1, di sini juga garis putih 1. Yang jelas lambangnya sama di sudut ini. Berarti dia ukurannya juga sama gitu. Habis itu sisi DE itu sama dengan sisi KL. Nah, sama-sama garis 2 ya. Oke. Nah, itu diketahui sama. Jadi ada ketentuan jika dua sisinya diketahui sama, ini dua sisinya diketahui sama dan sudut di antara kedua sisi itu sama, sudut yang di tengah-tengah dari sisi yang diketahui itu sama, maka kedua segitiga ini kongruen. Jadi segitiga DEF itu kongruen dengan segitiga KLM. Atas dasar apa? Sisi sudut sisi. Ada dua sisi yang sama dan di tengah-tengahnya sudutnya sama. Jadi si susi. Kalau tadi si sisi, sekarang si susi. Nah, itu cara ingatnya ya. Si sisi, si susi. Jadi sudut di antara sisinya sama. Kalau di sini kan ketiga sisinya sama, ini dua sisi sama, sudut di tengah-tengahnya sama. Oke? Paham? Oke, mudah-mudahan paham ya. Dicatat, diingat. Pause ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang ketiga. Yang ketiga di sana isi dua sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi dua sudutnya sama besar dan sisi yang berada di antaranya sama panjang. Kita cari sudut deh. Sudut yang sama yang mana? Kan jelas ini sudut G sama dengan sudut yang mana? Sudut G dengan sama sudut yang X ya, sudut X. Dari mana tahu? Ada lambang 0 dan ada garis 1. Oke, sama. Sisi yang sama, sisi GH sama dengan sisi XY. Sama-sama apa? Sama-sama garis 2. Betul. Sudut H sama dengan sudut apa? Sudut Y kan? Dari mana tahu? Ada garis 1 putih. Sama-sama garis 1. Udah. Jadi jika ada dua sudut yang sama dan sisi di tengah-tengahnya sama, maka segitiga itu ya di sini segitiga GHI dikatakan kongruen dengan segitiga XYZ. Atas dasar apa? Atas dasar sudut sisi sudut. Susisu. Atas dasar susisu. Kenapa susisu? Karena dua sudutnya sama dan sisi di tengah-tengahnya juga sama. Maka disebut susisu. Oke, bisa ya? Oke, sekarang yang terakhir yang nomor 4. Dua sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang berada di hadapannya sama panjang. Ya. Jadi ada dua sudut, nah, yang sama besar, sudut A. Di sini sudut A itu sama dengan sudut A mana? A sama dengan X ya, sama-sama garis 1 ya. Nah, sudut X. Ada sudut lagi nggak? Ada sudut B. Sudut B sama dengan sudut Y ya. Nih sama-sama garis 2 kan? Ini garis 2, ini juga garis 2.
Nah, ada sisi yang sama, sisi BC. Sisi BC sama dengan sisi YZ, sama-sama garis satu. Ya. Nah, jika ada dua sudut yang sama besar dan satu sisi yang di hadapannya sama panjang, maka kedua segitiga itu kongruen, ya. Jadi maka segitiga ABC kongruen dengan segitiga XYZ, ya. Atas dasar apa? Sudut sisi, ya. Susi. Ada dua sudut dan di sampingnya ada sisi yang sama. Kalau di sini kan di tengah-tengahnya. Sudut-sudut di tengahnya dia. Sudut-sudut di tengahnya. Sudut-sudut di tengahnya. Kalau di sini sudut-sudut sisinya di luar. Sudut-sudut sisinya di luar, gitu ya. Oke, paham ya? Ada 4 tuh tadi yang khusus ke segitiga. Jika segitiga itu dikatakan kongruen. Oke, paham ya? Silakan di pause dan dicatat. Kita coba ke penggunaan yang tadi itu, agar tambah paham deh. Tunjukkan bahwa segitiga PQS kongruen dengan segitiga QRS. PQS kongruen dengan segitiga QRS. Oke. Bagaimana kita menunjukkan? Kalau ada gambar segitiga kayak gini, kakak pisahkan gambarnya. Kakak jadikan gambarnya jadi 2, ya. Agar terpisah dia. Ini segitiga PQS yang sebelah sini, yang ini segitiga QRS. Udah. Ini lambangnya ngikut, ya. Ngikut. Nah. Analisis coba. Ada nggak sisi yang sama? Ada. Sisi yang mana? PQ itu kan sama dengan PQ sama dengan QR. Atas dasar apa? Ya jelas, lambangnya sama. Pasti ukurannya sama gitu. Sisi ini PS sama dengan RS. Sama-sama lambang 2. Nah, ada dua sisi yang sama. Sudutnya ada yang diketahui sama nggak? Ada, ya. Sudutnya nggak ada yang sama. Agar kita tahu bahwa dia segitiga yang kongruen, maka kita hanya bisa mencari sisi yang sama lagi satu. Ada nggak sisi yang sama lagi satu? Sisi QS sama nggak dengan sisi QS? Sama, ya, sama-sama QS kan sama, ya. Karena sisi QS itu berimpit jadi 1. Kalau jadi 1, jadi ukurannya juga sama. Berarti QS sama dengan QS. Kalau K isi lambang 3, ya sama. Mengacu kepada yang tadi, dua segitiga yang kongruen tadi. Nah, ini yang mana kira-kira sesuai? Yang ini, ya, yang nomor 1, ya. Sisi, jadi ketiga sisinya sama panjang. Maka terbukti berdasarkan sisi ketiga sisinya sama panjang, jadi ini sama panjang ketiganya, maka segitiga PQS kongruen dengan segitiga QRS. Terbukti. Nah, ini caranya. Oke? Bisa, ya? Bisa pastinya. Jadi intinya harus menganalisis sih sebenarnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Jadi tunjukkan segitiga ABD kongruen dengan segitiga BCD. ABD kalau kakak gambarnya kak lepas, ini A, ini B, ini D. Yang ini B, ini C, ini D. Ini katanya sejajar dengan ini.
Ini sejajar ya, lambang ini sejajar deh ya. Lambang tanda panah hitam itu artinya sejajar, lambang garis 2 ini artinya sama panjang. Ada nggak ukuran yang sama lagi? Ada, ini ya, ini ukuran sama ya. Dari mana tahu sama? BD, sama-sama BD, dan pada gambarnya itu berimpit jadi satu dia, maka ukurannya juga pasti sama. Oke, hanya ada dua. Di sini sama dengan ini sama dengan ini. Hanya ada dua yang sama nih. Di AB sama dengan CD. Jadi AB sama dengan CD. BD, jadi BD sama dengan BD juga. Ada dua sisi yang sama. Sisi yang ketiga sama nggak kira-kira? Tidak ada ketentuan dia sama. Berimpit tidak. Lambang yang sama juga nggak ada. Berarti nggak bisa digunakan. Yang bisa kita gunakan, coba ada nggak diketahui sudut? Besar sudutnya ada nggak? Nggak ada ya. Nggak ada. Kalau nggak ada, apa yang bisa kita cari? Apa yang bisa kita gunakan di sini? Oke, kita gunakan ini ya. Tapi Kak ilustrasikan gambarnya dulu. Gambarnya kayak gini. Kayak gini gambarnya. Oke. Garis ini dan ini Kak tidak isi. Yang Kak isi adalah garis ini. Garis ini Kak isi ya. Nah, ini kan sejajar. Kalau Kak perpanjang, kayak itu jadinya dia. Masih ingat nggak di kelas 7 ada sudut-sudut yang ada sudut sehadap, ada sudut bertolak belakang, ada sudut dalam berseberangan, luar berseberangan. Masih ingat nggak itu? Nah, ini dah dia. Ya, ini dia ya. Sudut ini itu sama dengan sudut ini. Jadi sudut ini berarti kalau di gambarnya berarti sudut ini ya, sudut ini nih harus sama dengan sudut ini, harus sama dengan sudut ini. Atas dasar apa? Itu namanya dalam sudut ya, sudut dalam berseberangan. Ini dan ini namanya sudut dalam berseberangan. Jadi ukurannya atau besarnya sama. Ini dan ini juga sama, dalam berseberangan juga. Gitu ya. Oke. Terkait dengan sudut nanti deh Kak khusus buatin materi kelas 7 yang berkaitan dengan sudut. Ada sudut dalam berseberangan, luar berseberangan, sepihak dalam, sepihak luar, dan sehadap, bertolak belakang, dan yang lainnya ya. Yang jelas sudut ini dan sudut ini itu sama besarnya karena disebut dengan sudut dalam berseberangan. Berarti sudut ini kan ini, habis itu sudut ini kan ini. Berarti besar sudut B, B ini sama dengan sudut D, sudut D ini. Ada sisi di tengah-tengahnya ada sudut yang sama, berarti atas dasar dua sisi dan di tengahnya sudut, dua sisi di tengahnya sudut, dua sisi di tengahnya sudut, maka terbukti, maka si susi. Nah, ini dia deh. Si susi. Jadi dua sisi di tengahnya sudut, dua sisi di tengahnya sudut. Nggak kelihatan ya, sorry. Si susi. Jadi dua sisi di tengahnya sudut, dua sisi di tengahnya sudut. Ya. Jadi si susi. Sama kayak gini. Dua sisi tengahnya sudut, dua sisi tengahnya sudut. Jadi si susi. Maka terbukti segitiga ABD kongruen dengan segitiga
B, C, D. Ini dan ini kongruen. Ini dan ini kongruen. Oke? Paham ya? Paham. Gampang kok itu. Ini tentang sudutnya coba lagi pelajari. Materi kelas 7 itu, Dek. Nah, kita ke soal terakhir. Jika segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR, jadi ini dan ini kongruen, tentukan nilai X. Tentukan nilai X. X-nya ini diminta ya, nilai X ini. Oke, Adik. Segitiga kongruen itu tadi kan ukuran panjang sisinya kan sama. Sudutnya di sini nggak diketahui, hanya ini aja siku-siku. Ini kan panjang sisinya kan sama. Kita cari yang bersesuaian. Berarti AB bersesuaian dengan ini kan. Berarti di sini 6 cm. AC bersesuaian dengan itu. Jelas gambarnya sama. Jadi 8 cm. Berarti kira-kira ini berapa sih? Nah, gitu. Berarti dia sama dengan ini. Dan ini nggak diketahui. Tapi bisa dicari dengan rumus Pitagoras. Nah, rumus Pitagoras berlaku pada segitiga siku-siku. Ini kan segitiganya siku-siku. Masih ingat rumus Pitagoras? Nah, udah ingat ya. Jadi BC, jadi ini kan sisi miring. Kalau ditanya sisi miringnya atau mau mencari sisi miring, berarti ini tambah ini gitu. Tapi ada syaratnya, akar ini 6 kuadrat ditambah dengan 8 kuadrat. Jadi mencari sisi miring itu rumusnya tambah, tapi dikuadratkan dan diakarin. Tapi kalau nggak mencari sisi miring, kurang rumusnya. Kalau mencari ini misalkan ini kurang ini, kalau mencari ini kurang itu gitu. Kalau sisi miring yang dicari berarti tambah rumusnya. Oke. Jadi BC sama dengan akar berapa ini? 36 ya, ditambah ini 64. BC 36 tambah 64 itu 100, jadi BC akar 110. Berarti di sini 10 cm. Nah, karena ini sama dengan ini, berarti jadi karena QR itu sama dengan BC, dari mana dia sama? Karena dia kongruen, sama panjang sisinya. Maka QR itu kan ini 3 tambah X itu sama dengan BC 10. Maka X sama dengan ini plus X, jadi Kak tulis X saja. Ini harus pindah ke situ, jadi dari plus ya min 3. Maka X 10 kurang 3 berapa? 7. Ya kan? Maka nilai X sama dengan 7. Nilai X sama dengan 7. Oke? Nah. Oke adik-adik, jadi itu pembahasan kita tentang materi kekongruenan. Jadi mudah-mudahan adik bisa memahami. Jadi jika belum paham silakan diputar ulang video ini. Jika rumus-rumusnya belum dicatat silakan di pause dan dicatat dulu. Jadi silakan di-share video ini sebanyak-banyaknya ke teman kalian agar teman kalian juga memahami materi kekongruenan ini. Oke adik-adik, jadi demikian saja video kali ini. Nantikan video pembahasan materi matematika kelas 9 berikutnya. Jadi yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu. Oke, terima kasih adik-adik sudah menonton. Dadah.